Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu kita. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan ya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Izin kali ini saya ingin berbagi kembali Bapak Ibu, terutama kepada teman-teman guru yang sekarang sedang menanti ya kelulusan pasca sanggah seleksi P3K di tahun 2022 kemarin. Bapak Ibu, bagi yang lulus tentu ya bersyukur dan alhamdulillah, tinggal beberapa langkah lagi ya untuk menyiapkan segala macam berkas terkait dengan status Bapak Ibu yang sebentar lagi akan menjadi ASN P3K Bapak Ibu. Kali ini saya akan coba Bapak Ibu berbagi kepada Bapak dan Ibu untuk teman-teman yang baru lulus ya, nanti yang akan diumumkan tanggal 9 sampai 10 April rencananya, mudah-mudahan sesuai jadwal tahun 2023 ini. Dan tentu apa saja yang perlu disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Jadi dari sekarang mungkin kita mencicil beberapa dokumen yang disiapkan ya untuk nanti diupload di laman resminya BKN Bapak Ibu, agar Bapak Ibu nanti pada saatnya tidak kesulitan tentunya. Baik Bapak Ibu, saya izin ya untuk membacakan informasinya terkait dengan dokumen apa saja yang perlu disiapkan ya ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus di P3K ini. Pengumuman seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru 2022 ditentu ya sangat dinanti-nantikan, dan kapan ini segera berakhir supaya jelas status Bapak dan Ibu. Nah, adapun pengumuman untuk P3K ini direncanakan Bapak Ibu selama 2 hari ya, tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023 mendatang. Jadi tinggal menghitung hari ya Bapak Ibu, sekarang tanggal 4, ya 5 hari ke depan lah ya kita tunggu. Nah, itu sesuai dengan jadwal ya yang terbaru tentunya dari P3K Guru tahun 2022. Baik. Bapak dan Ibu, nanti setelah pengumuman keluar, tentu pelamar nanti yang dinyatakan lulus akan segera mengurus pemberkasan untuk ASN. Ya. Karena hasil seleksi yang diumumkan pada umumnya pasca sanggah tersebut merupakan pengumuman final. Jadi nanti tanggal 9 dan 10 April itu adalah pengumuman final. Bapak Ibu dinyatakan lulus gitu. Jadi tidak ada lagi, mudah-mudahan ya tidak ada lagi persyaratan lain, sebab di tanggal itu nanti Ibu sudah dinyatakan lulus sebagai ASN P3K. Baik. Dan tentu Bapak Ibu, ini penting diketahui oleh seluruh teman-teman ya yang dinyatakan lolos, agar segera mempersiapkan diri gitu. Dokumen apa sih yang dibutuhkan nanti ketika melengkapi tahapan-tahapan berikutnya begitu Bapak Ibu. Nah, ini tentu tadi saya katakan di awal, mempersiapkan sejak awal itu lebih baik gitu. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu diminta sudah nggak repot lagi. Jadi sudah disiapkan datanya, kemudian dokumennya, file-filenya, semua sudah disiapkan. Nah, lalu apa saja yang dibutuhkan? Oke, kita nanti bacakan Bapak Ibu ya. Satu persatu nanti kita kupas. Nah, berikut ini adalah daftar dokumen yang harus dipersiapkan nanti Bapak Ibu jika lolos. Dan sekurang-kurangnya ini ada 8 poin. Yang pertama, surat pernyataan 5 poin. Ya, nanti disiapkan mungkin ini dari PKN Bapak Ibu. Kemudian SKCK ya, yang masih berlaku tentunya. Kemudian surat lamaran CASN. Yang keempat, bukti pengalaman kerja dengan legalisir. Yang kelima, surat keterangan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan ditandatangani oleh dokter. Kemudian surat keterangan sehat jasmani rohani ditandatangani dokter PNS yang bekerja di rumah sakit pemerintah. Kemudian yang ketujuh, ijazah pendidikan asli. Ijazah menyertakan dikti ya bagi lulusan luar negeri yang digunakan untuk mendaftar CASN. Yang kedelapan, transkrip nilai asli yang digunakan untuk mendaftar CASN.
Nah, 8 poin ini mesti dipersiapkan dari sekarang supaya nanti tidak keteteran, ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, saya doakan ini pada lolos semua, pada lulus semua. Amin. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, berkas tersebut nantinya ya akan diunggah melalui akun resmi Kemendikbud di akun SSCSN. Nah, inilah akunnya yang akan digunakan nanti untuk memproses pemberkasan Bapak Ibu. Jadi, akun resmi di akun resmi Kemendikbud di akun SSCASN atau akun guru p3k.kemdikbud.go.id ya. Nah, untuk itu sebelum mengunggah dokumen tersebut, para pelamar terlebih dahulu mengisi daftar riwayat hidup DRH ya. Nah, kami lansir Bapak Ibu dari konten.co.id berikut cara mengisi DRH untuk pemberkasan. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi mungkin pencerahan ya bagi Bapak yang Ibu yang belum pernah mendaftar di CASN. Nah, ini penting menurut admin Bapak Ibu karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan ya, proses dari awal sampai selesainya. Nah, kita simak ya Bapak Ibu sama-sama. Yang pertama login ya ke akun SSCASN melalui daftar csn.bkn.go.id ya, garis miring login. Nah, ini yang tanda biru ini Bapak Ibu. Kemudian masukkan username berupa nomor induk ya. Nomor induk Nomor induk kependudukan, NIK, dan kata sandi yang telah dibuat. Tentu Bapak Ibu kan sudah membuat sebelumnya ya untuk login ke akun SSCSN ini. Nah, tolong diingat dan jangan sampai lupa gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, lanjutkan pemberkasan. Nah, jika Anda dinyatakan lulus, maka akan muncul pertanyaan, apakah ingin melanjutkan proses pengisian DRH? Pilih jawaban ya. Opsi lain tidak. Saya ingin mengundurkan diri. Nah, berarti kalau Bapak Ibu lulus, berarti dijawab ya. Nah, setelah itu baru mengisi data perseorangan. Buka laman ya di https itu Bapak Ibu guru p3k.kemdikbud.go.id untuk mengecek pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022. Ini untuk mengecek pengumuman hasil seleksinya. Isilah data perorangan sesuai dengan data yang ada pada dokumen yang Anda miliki, baik itu KTP, ijazah, atau dokumen resmi lainnya yang disyaratkan. Pastikan semua kolom bertanda bintang ya untuk diisi dan nomor telepon yang dimasukkan tersambung ke WhatsApp gitu Bapak Ibu. Ya, sampai di situ bagaimana paham Bapak Ibu ya terkait dengan mengisi data perorangan. Itu langkah ketiga. Yang berikutnya mengisi riwayat pendidikan Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sekarang harus disiapkan nih ya. Disiapkan apakah itu misalnya tahun lulus, sekolahnya di mana, takut lupa gitu ya. Coba biasanya kalau untuk ASN ini itu mulai dari SD. Kan namanya juga riwayat pendidikan. SD tahun berapa lulus begitu kan. Kemudian itu SMP tahun berapa lulus, itu SMA tahun berapa lulus. Kemudian nilai ya mungkin juga ada nilainya. Kemudian pejabat yang nanda tangan ijazahnya biasanya begitu, seperti itu. Nah, makanya harus punya dikumpulkan dari sekarang. Nah, mengisi riwayat pendidikan ini formal ataupun non formal atau kursus yang pernah diikuti, namun tidak bisa mengisi informasi riwayat pendidikan untuk jenjang lebih tinggi dari jenjang yang digunakan saat mendaftar. Misalnya begini, Ibu dan Bapak pada saat mendaftar menggunakan ijazah S1. Nah, ketika Bapak Ibu ingin memasukkan ijazah S2 nggak bisa. Ya, karena lebih tinggi kan? Ya, lebih tinggi dari ijazah yang saat mendaftar gitu. Kecuali saat mendaftar misalnya diploma 2, D2, kemudian Ibu tiba-tiba baru saja misalnya lulus S1, nah itu bisa gitu ya Bapak Ibu. Bisa itu gitu ya, itu. Jadi pokoknya saat mendaftar jangan jangan melebihi begitulah gitu ya. Lebih tinggi dari jenjang yang digunakan saat mendaftar. Nah, itu maksudnya tidak bisa memasukkan maksudnya ya. Berarti begini,
pada saat mendaftar bersama S1, kemudian ibu-ibu dan bapak memasukkan yang sebelum-sebelumnya begitu. Maaf ya. Jadi kalau misalnya pada saat mendaftar D2 kemudian S1-nya punya S1 belum bisa dimasukkan. Belum, karena ini di sini bahasanya tidak bisa mengisi informasi urut pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi. Oke, gitu ya. Maaf ya, tadi diralat kita ya. Oke, kemudian yang nomor 5 ini mengisi riwayat pekerjaan. Isi riwayat pekerjaan sesuai pengalaman bekerja sebelumnya. Jika belum, cantumkan daftar prestasi dan penghargaan yang pernah didapat. Oke. Kemudian yang keenam, mengisi riwayat keluarga. Nah, ini juga harus siapkan. Takutnya lupa gitu. Nama anak, lupa nama anak. Lengkapnya maksudnya ya. Kemudian tanggal lahir anak gitu. Atau mungkin juga tanggal lahir istri, lupa. Gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, ini penting untuk disiapkan dari sekarang, gitu ya. Jadi isi riwayat keluarga, baik pasangan, suami istri, anak, orang tua kandung. Biasanya pengisian orang tua kandung juga ada tanggal lahir. Nah, ini juga dipersiapkan. Saudara kandung, kakak adik, dan mertua dan bapak ibu. Nah, ini juga mesti disiapkan gitu dari sekarang. Nah, jika anggota keluarga merupakan seorang pegawai negeri sipil, PNS, maka cukup isikan nama lengkap beserta NIP keluarga yang bersangkutan. Klik cari NIP saja, maka seluruh data yang diperlukan otomatis akan muncul. Nah, ini bagi teman-teman yang keluarganya PNS barangkali ini akan memudahkan untuk memudahkan pekerjaan kita pada saat nanti mengisi daftar riwayat hidup. Oke. Kemudian yang ketujuh ini mengisi riwayat organisasi. Nah, jika memilih riwayat organisasi sebelumnya maka wajib diisikan ya di bagian ini. Nah, Anda bisa juga mengisikan daftar prestasi dan penghargaan yang pernah diterima. Ini untuk mengisi riwayat organisasi ya, seperti misalnya di PGRI pernah menjadi apa, kemudian sejak kapan gitu ya. Kemudian mungkin organisasi-organisasi lain yang pernah terlibat Bapak Ibu itu juga disilakan dimasukkan. Kemudian cetak DRH. Nah, di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik untuk cetak DRH ini. Nah, ini cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Nah, selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis dengan DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir nanti DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCSN di halaman unggah dokumen. Dan diimbau untuk membaca dahulu ya ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Jadi jangan terburu-buru ya, lambat laun tapi pasti gitu ya, sehingga ibu tidak menyesal nanti ketika aduh ada data yang salah tiba-tiba sudah diunggah duluan. Nah, begitu. Ini pada saat cetak DRH ya. Nah, mungkin ini yang terakhir nih, unggah dokumen ya. Setelah cetak DRH diisi, setelah cetakan DRH diisi dan ditandatangani, scan keduanya, jadi nanti dicetak, kemudian diisi, nah ditandatangani, kemudian di-scan, nah, ya. Kemudian apa yang di-scan dua-duanya, baik DRH perorangan dan DRH riwayat, dalam form PDF dan gabungkan menjadi satu file yang sama. Jadi jangan dipisah ya. Jadi untuk unggah dokumen ini tadi sekali lagi, jadi setelah dicetak kemudian diisi, setelah diisi ditanda tangan, scan dua-duanya ya, kemudian buat di dalam format PDF dan digabungkan ya menjadi satu file gitu. Nah, jika sudah, unggahlah ke bagian terakhir dari pengisian DRH yang ditampilkan di sistem. Nah, di luar DRH yang telah ditandatangani, unggahlah daftar dokumen yang telah Anda persiapkan. Tadi yang macam-macam tadi ya, yang ijazah, kemudian SKCK yang begitu juga terus diunggah sampai selesai. Pokoknya ikuti petunjuk sajalah. Nah, yang terakhir dari paparan ini, admin sertakan juga ini jadwal terbaru untuk P3K Guru 2022 yang sampai hari ini terus ya berjalan prosesnya. Nah, jadi posisi kita ada di sudah mau di posisi yang sudah mau di sini posisinya. Pengumuman kelulusan pasca sanggah dijadwalkan pada 9 sampai 10 April 2023 ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi.
Kemudian setelah itu, setelah diumumkan Bapak Ibu dan dinyatakan lulus, maka pengisian DRH dijadwalkan pada 30 April. Tuh. Jadi setelah lulus ini ada waktu sekitar 20 harian ya mempersiapkan berkas yang barusan tadi kita sebutkan tadi. Nah, ini tanggal 30 April pengisian DRH dan lain-lain serta dan penetapan NIP ya barangkali ini dijadwalkan tanggal 24 April sampai dengan 18 Mei 2023. Begitu saja Bapak Ibu ya, mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat. Sekali lagi disiapkan dari sekarang, kita bismillah ya, mudah-mudahan tidak ada kendala dan pengumuman sesuai jadwal yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.